Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kenapa kami masih di sini? Karena kami masih menunggu petunjuk. Yang sebelumnya teman-teman mungkin sudah paham dan sudah tahu bahwa kami mencari petunjuk untuk bertemu dengan siapa kemarin? Jalal Mudori, teman-teman. Kenapa kami ingin bertemu dengan beliau? Karena beliaulah yang mungkin bisa dikatakan satu-satunya sosok yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan potongan tongkat dari Nabi Musa. Jadi mudah-mudahan nanti kami bisa mendapatkan petunjuk keberadaan Syekh Jalal Mudori. Karena kenapa kami masih di tempat yang sama, tempat ini, karena kami mau melanjutkan kemana ya. Jadi kami masih bingung karena kami belum mendapatkan petunjuk apa-apa. Tapi seperti biasa teman-teman, kita berbagi tugas. Kami dibagi dua, Mbak Wongso dan Bawor akan melakukan meditasi, dan Mbak Wongso sempat mengatakan juga akan meminta atau mungkin memanggil Datuk Cokrobuwono, mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk keberadaan Syekh Jalal Mudori. Dan kami di sini tentunya seperti yang kemarin-kemarin kami bertugas seperti biasa mencari petunjuk juga. Mudah-mudahan salah satu dari kami bisa secepatnya menemukan atau mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Syekh Jalal Mudori. Jadi mungkin hanya itu saja, atau mungkin ada tambahan dari Mas Aplang, Mas Slamet, Mas Brimo? Cukup. Jadi mungkin kita akan mencoba ya, bukan melanjutkan karena kita masih bingung melanjutkan kemana. Kita akan mencoba memanggil sahabat-sahabat baik kita. Mudah-mudahan di situ kita bisa mendapatkan petunjuk. Tak lupa juga mohon bantuan ya, bantuan doa dari teman-teman semua agar kami dilancarkan dan juga bisa secepatnya mendapatkan petunjuk. Amin. Alhamdulillah teman-teman, sebenarnya ini yang kami harapkan dari kemarin. Dan kali ini mudah-mudahan saja kami bisa mendapatkan petunjuknya. Karena tiba-tiba ada sosok yang saya rasa energinya sangat positif. Mudah-mudahan dari beliau kami bisa mendapatkan petunjuk keberadaan Syekh Jalal Mudori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sempat kaget karena saya ucapkan salam, lalu jenengan secara tiba-tiba masuk ke salah satu dari kami. Mohon maaf sebelumnya, kenapa jenengan tiba-tiba mendatangi kami? Ya, bolehkah saya bertanya? Silakan. Apa yang kalian cari di tempat ini? Sebenarnya mungkin bukan di tempat ini yang sedang kami cari. Namun kemungkinan besar apa yang kami cari, apa yang kami tuju tidak berada di sini. Jadi sebenarnya kami sedang mencari atau ingin bertemu dengan sosok yang bernama Syekh Jalal Mudori. Apakah jenengan tahu atau mungkin mengenali sosok yang tadi saya sebutkan? Mohon maaf, saya tidak mengenal Syekh Jalal Mudori tersebut. Sama sekali jenengan tidak mengenali.
Ya, malahan saya baru mendengar nama Syekh Jalal Mudori. Jadi seperti yang jenengan tanyakan tadi, kenapa kami mencari Syekh Jalal Mudori. Jadi kenapa saya ingin bertemu dengan Syekh Jalal Mudori? Karena sebenarnya yang kami cari itu adalah potongan tongkat dari Nabi Musa. alaihissalam. Subhanallah. Buat apa kalian mencari potongan tongkat Nabi Musa alaihissalam? Apa mungkin saya jelaskan di sini ya? Siap. Mungkin jika jenengan kurang paham dengan Syekh Jalal Mudori atau mungkin baru mengenal Syekh Jalal Mudori dari kami, mungkin tidak usah saya jelaskan panjang lebar. Baik manusia. Iya. Atau Bolehkah saya bertanya, silahkan. Silakan. benda apa yang kalian bawa itu? Benda. Benda itu sangat menyilaukan mata saya. Benda yang mana yang Di- kau maksud? Iya, mohon maaf untuk itu, tunjuk saja siapa yang memegangnya. Oh, di jenengan, Mas. Apakah ini? Iya, benda itu sangat menyilaukan mata saya. Apakah nama benda itu? Ya, apa yang kau lihat adalah pusaka emas tusuk konde. Subhanallah, ternyata itu yang dinamakan pusaka Sukonde. Ya, benar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Siapa lagi? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulanglah. Baik. Kembalilah ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya jenengan ini siapa? Tiba-tiba masuk, dan sosok yang sebelumnya itu apakah ada hubungan dengan jenengan? Ya, sebelumnya yang meminta maaf adalah diriku. Karena diriku mungkin lancang tiba-tiba masuk ke salah satu raga teman kalian. Ya, tidak apa-apa. Namun, bolehkah saya bertanya? Ya, Karena jenengan tiba-tiba masuk, jadi Bu, saya berkewajiban untuk bertanya kepada jenengan. Iya. Tujuannya apa jenengan tiba-tiba masuk ke sini? saya alhamdulillah bersyukur bisa melihat dan mendengar, bahkan merasakan secara langsung, yaitu pusaka emas tusuk konde, warisan dari Nabiullah, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh, berarti jenengan bisa berada di sini karena jenengan mendengar kata atau kalimat pusaka emas tusuk konde. Ya, betul sekali. Dan kau juga sangat mengetahui tentang pusaka emas tusuk konde. Ya, memang seluruh makhluk di muka bumi ini sangat menginginkan pusaka emas tusuk konde, Ya, karena sungguh sangat beruntung siapa saja yang memilikinya.
karena kekuatannya sangat luar biasa. Insya Allah, atas izin Allah, yang memiliki pusaka tersebut, asal tulus ikhlas, insya Allah bisa terwujud dan tercapai Amin. keinginannya. Amin. Iya. Saya sangat percaya bahwa jenengan memang benar-benar tahu pusaka emas tusuk konde. Ya, Lalu siapa sebenarnya sosok yang tadi kau suruh untuk kembali? ya, memang beliau tadi adalah sama sosok seperti Oh, mungkin penunggu wilayah ini. sama-sama penunggu wilayah ini, satu tempat dengan dirimu. Ya, betul sekali. Sebenarnya seperti ini. Kami berada di tempat ini karena sedang mencari petunjuk keberadaan sosok yang bernama Syekh Jalal Mudhori. Apa jenengan mengenali sosok yang bernama Syekh Jalal Mudhori? Lagi-lagi saya mendengarnya merasa terenyuh karena tidak sembarangan makhluk yang bisa menemui Syekh Jalal Mudhori. Berarti jenengan tahu Syekh Jalal Mudhori itu siapa? Insya Allah saya sedikit mengenal nama beliau. Apakah jenengan juga tahu keberadaan Syekh Jalal Mudhori sekarang di mana? Untuk keberadaannya, Allahu alam, saya sendiri kurang mengenalnya. Karena Syekh Jalal Mudhori dikenal sangat bijaksana dan memiliki banyak sekali murid di Berarti seluruh penjuru muka bumi ini. Syekh Jalal Mudhori apakah mungkin termasuk pemilik padepokan atau suatu pondok pesantren seperti itu? Ya, beliau adalah seorang pemimpin, Oh iya. pemimpin pondok pesantren yang memiliki ribuan santri Ya. dan santriwati. Sebenarnya kami juga setelah mendapatkan tugas, mendapatkan petunjuk untuk menemui sosok yang bernama Syekh Jalal Mudhori, karena sosok-sosok sebelum yang bertemu dengan kami itu mengatakan Syekh Jalal Mudhori adalah sosok yang baik, sosok yang diibaratkan itu sempurna. Insya Allah. Kami merasa sangat tidak pantas sebenarnya jika kami mendapatkan petunjuk atau ditugaskan untuk bertemu dengan sosok-sosok yang seperti itu. Ya, Karena kami hanya manusia biasa dan pokoknya kami tidak merasa pantas untuk bertemu atau mungkin berbicara langsung dengan sosok-sosok yang sangat alim. ya, perlu saya tegaskan. Sungguh sangat beruntung dan bersyukur karena manusia-manusia seperti kalian bisa dipertemukan dengan beliau. Alhamdulillah. Karena bukan masalah pantas atau tidak pantas, akan tetapi beliau melihat dari hati nurani, Iya. di mana terletak kesucian jiwa hati, niat tulus ikhlas. Insya Allah beliau bisa menemui kalian. Mudah-mudahan saja apa yang jenengan katakan akan segera terwujud. Kami bisa bertemu dengan sosok yang bernama Syekh Jalal Mudhori. Amin. Ya, mungkin saya hanya bisa menitip pesan. Tolong kalian jaga pusaka tusuk konde. Iya. Insyaallah. Jangan sampai menyalahgunakan. Karena sungguh sangat luar biasa kekuatannya.
apabila yang memilikinya punya niat dan tujuan baik, insya Allah pusaka tersebut bersiap untuk membantunya. Insya Allah karena kami dipercaya atau mendapatkan amanah memegang pusaka yang mungkin sangat mulia ini, jadi akan kami gunakan sebaik-baiknya. Dan jika kami ingin memberikan kepada saudara-saudara kami, tentunya kami harus memilah dan memilih siapa-siapa saja yang pantas untuk memiliki pusaka emas tusuk konde ini. Ya, amin. Dan untuk bisa menemui Syekh Jalal Mudori, apakah saya boleh memberi masukan? Silakan. Insya Allah dengan niat tujuan kalian yang suci dan baik, Insya Allah. sebut saja dalam hati nama beliau. Lalu kirimkanlah hadiah Fatihah untuk beliau. Insya Allah dalam. Insya Allah beliau terketuk hatinya Iya. Amin. apabila niat tujuan kalian baik. Iya. Saran dan masukan jenengan akan kami pakai dalam perjalanan mencari di mana keberadaan Syekh Jalal Mudori. Ya, baiklah. Saya mungkin pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin sosok yang pertama adalah satu kelompok dengan sosok yang tadi. Iya, benar. Mungkin berada di dalam satu padepokan atau mungkin kerajaan. Saya tidak bertanya panjang lebar karena tujuan saya adalah mencari di mana keberadaan Syekh Jalal Mudori. Jadi yang saya tanyakan hanya itu saja karena tujuan utama itu Iya. bertemu dengan Syekh Jalal Mudori karena beliau dipercaya bisa memberikan petunjuk keberadaan pusaka atau mustika potongan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ya, selain itu juga Mbak Wongso dan Mbak Wor itu di sana pun walaupun tidak ikut dengan kami, Iya. sedang berusaha bermeditasi untuk mendatangkan Syekh Jalal Mudori untuk bertemu dengan kita atau dengan Mbak Wongso dan Mbak Wor juga ya teman-teman. Dan Iya. sosok tadi pun juga sempat bilang bahwasanya kita mengirimkan doa kepada beliau dan sebut namanya, mudah-mudahan bisa secepatnya juga bisa datang. Amin. Insya Allah saran dan masukan dari beliau akan kita pakai ya Iya. dalam setiap langkah kita. Karena tidak ada salahnya kita memakai saran atau masukan yang bagus. Iya benar. Jadi seperti itu teman-teman. Mbak Wongso Bawor sedang melakukan meditasi dan mudah-mudahan dalam meditasi itu bisa mendapatkan petunjuk. Dan kami di sini juga mudah-mudahan secepatnya mendapatkan petunjuk yang kami harapkan. Amin. Mungkin kita istirahat, lanjutkan nanti perjalanan. Iya. Ini mati dulu saja. Tiba-tiba Datuk Cokrobono Iya ya. mendatangi kami. Ini teman-teman, kami sedang sangat memerlukan petunjuk dan kami didatangi oleh Datuk Cokrobono. Alhamdulillah sekali. Jadi kami akan mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan petunjuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Iya, memang benar. Kami memang sangat memerlukan bantuan jenengan. Dan juga kami selalu mencoba memanggil jenengan, Datuk. Bukan hanya kami yang berada di sini, namun ada Mbah Wongso dan Bawor juga sedang melakukan meditasi untuk mendapatkan petunjuk, entah itu dari siapapun, termasuk jenengan. Alhamdulillah, jika jenengan ingin berbicara secara langsung, kami akan sangat senang. Silakan. Alhamdulillah. Sebenarnya, apa tujuan kalian membutuhkan bantuanku? Ya, sebenarnya kami sedang mencari Syekh Jalal Mudori, Datuk. Syekh Jalal Mudori. Benar. Apakah kalian yakin untuk mencari Syekh Jalal Mudori? Dan apakah kalian yakin Syekh Jalal Mudori mau bertemu dengan kalian? Apakah kalian yakin Syekh Jalal Mudori mau membantu kalian? Ya, insya Allah kami sangat yakin, Datuk. Apa alasan kalian meyakini semua itu? Jadi kami meyakini Syekh Jalal Mudori adalah sosok yang sangat baik, sehingga kami yakin beliau pasti mau membantu kami, Datuk. Kalian memiliki keyakinan yang kuat. Amin. Tapi perlu kalian ingat bahwa Syekh Jalal Mudori bukanlah orang atau sosok biasa. Beliau memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan tidak semua orang dapat bertemu dengan beliau. Baik, Datuk. Jika kalian yakin dapat bertemu dengan Syekh Jalal Mudori, maka saya akan memberikan kalian petunjuk untuk mencarinya. Alhamdulillah. Tapi kalian harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Baik, Datuk. Kami siap. Lalu berikan kami petunjuk untuk mencari Syekh Jalal Mudori, Datuk. Kami harus bagaimana? Ya, kalian harus benar-benar siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Insya Allah, Datuk. Saya akan ke sana untuk menemui Syekh Jalal Mudori. Dan saya akan mencoba menjelaskan tentang perkara yang sedang terjadi. Ya, baik, Datuk. Terima kasih, Datuk. Kami percaya pada kemampuan Datuk untuk membantu kami. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian. Alhamdulillah. Tapi perlu diingat bahwa Syekh Jalal Mudori memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Dan keputusan beliau tidak dapat diprediksi. Saya akan pergi saat ini juga. Baik, Datuk. Kalian tunggu kabar dari saya. Baik, Datuk. Kami akan menunggu kabar dari Datuk. Baik. Jadi, ya teman-teman, tadi sudah jelas bahwasanya kita sambil menunggu Datuk Cokrobuwono datang kembali untuk mencari keberadaan Syekh Jalal Mudori, Mas Sobri. Bahwasanya beliau nanti akan datang lagi kembali. Berarti jenengan Datuk Cokrobuwono mengetahui, bahkan mungkin mengenali Syekh Jalal Mudori.
Bahkan bisa juga dia itu mengenalinya Mas Doble, atau sudah mengetahui banyak hal tentang beliau. Iya. Karena tadi jenengan sempat mengatakan Datuk Cokrobono akan menemui Syekh Jalal Mudori. Berarti Datuk Cokrobono sangat mengenali dengan sosok yang bernama Syekh Jalal Mudori. Iya, karena beliau atau Datuk Cokrobono itu berkata bahwasanya Syekh Jalal Mudori itu memiliki kekuatan yang sangatlah besar, Mas Doble. Jadi seperti itu. Jadi kita disuruh menunggu atau bagaimana tadi? Ya, kita disuruh untuk menunggu. Seperti itu ya. Jadi Untuk itu beliau nanti datang kemari. mungkin daripada kepanjangan videonya, kita menunggu tapi kamera dimatiin saja. Ya, dari. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalian sudah bersedia untuk menunggu. Terima kasih Datuk. Jenengan juga sudah mau datang kembali lagi untuk menemui kami. Lalu Saya memiliki kabar yang mengejutkan. Ternyata potongan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang kalian cari iya, sudah diambil oleh seseorang sahabatmu, Probo. subhanallah, Probo. Ya, Bagaimana bisa Datuk? tapi jangan khawatir. Syekh Jalal Mudori berkata bahwa ada cara lain untuk mencapai tujuan kalian. Ada suatu benda yang memiliki kekuatan yang sama dengan potongan kayu tongkat Nabi Musa alaihissalam. Lalu sebenarnya benda tersebut itu apa Datuk? Syekh Jalal Mudori akan datang langsung ke sini untuk menyampaikan secara langsung kepada kalian. Alhamdulillah. Beliau ingin menjelaskan secara langsung tentang benda itu dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Baik Datuk, kami akan menunggunya. Tantangan, cobaan, masalah, dan rintangan adalah bagian dari hidup yang tidak dapat dihindari. Namun, dengan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengatasi semua itu dan mencapai keberhasilan. Amin. Seperti seorang hal seperti di kehidupan kalian. Apa itu? Entah manusia, entah sosok yang seperti diriku ini. Berlatih keras untuk mencapai tujuan mereka. Kita juga harus berjuang keras untuk mencapai tujuan kita. Insya Allah Datuk. Namun, ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang ibu yang bekerja keras untuk membesarkan anak-anaknya. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, dia tetap sabar dan berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan akhirnya, anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang berhasil dan berbakti kepada orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin.
Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita sabar dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan kekuatan dan hikmah untuk mencapai atau mengatasi kesulitan. Dan ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, kita akan semakin dekat dengan Sang Pencipta dan mencapai keberhasilan. Jadi, mari kita hadapi tantangan hidup dengan kesabaran dan kepercayaan kepada Sang Pencipta. Karena dengan itu, kita akan mencapai keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Iya. Lalu mohon maaf Datuk, kami ingin bertanya sebentar. Jadi bagaimana dengan mereka yang sudah bersabar dan sudah berjuang, sudah berdoa setiap saat, sudah bersedekah, sudah sangat baik, namun masih seperti itu saja. Bahkan malah ada yang sudah susah ditambah susah lagi. Itu harus bagaimana, Datuk? Ya, pertanyaan yang menurutku sangat baik. Kita seringkali bertanya, mengapa orang yang baik dan sabar masih menghadapi kesulitan? Jawabannya adalah bahwa kesabaran dan kebaikan tidak selalu menjamin kehidupan yang mudah dan bahagia di dunia ini. Subhanallah. Seperti seorang petani yang menanam benih di ladang, dia harus menunggu waktu yang lama untuk melihat hasilnya. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik, masih ada kemungkinan bahwa hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapannya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia telah gagal. Begitu juga dalam kehidupan kita, kesabaran dan kebaikan kita tidak selalu diukur dengan hasil yang kita dapatkan di dunia. Mungkin hasilnya akan kita dapatkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Atau mungkin kita sedang diuji untuk menjadi lebih baik, kuat, dan lebih baik lagi. Kita harus ingat bahwa Sang Pencipta memiliki rencana yang lebih besar untuk kita. Mungkin kesulitan yang kita hadapi sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk tumbuh dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, mari kita terus bersabar dan berjuang. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Karena dengan kesabaran dan kebaikan, kita akan mencapai keberhasilan dan kebahagiaan yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Apakah ada hal lain yang ingin kalian tanyakan? Alhamdulillah cukup, Datuk. Jika tidak, maka saya akan segera pergi. Karena kalian sudah mendengar sendiri. Iya, Datuk. Apa yang sudah kalian dengar saat ini? Benar sekali, Datuk. Jadi, beribadahlah dan berdoa agar kalian bisa secepatnya mendapatkan apa yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah
Subhanahu wa Ta'ala membimbing kalian dan memberikan kalian kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup ini. Baik, saya akan pergi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jadi tadi sudah jelas ya untuk pesan-pesan dari Datuk Cokrobuwono bahwasanya benda yang kita cari itu sudah pernah diambil oleh Mas Probo. Iya. Dan beliau pun atau ini Datuk Cokrobuwono bilang bahwasanya masih ada penggantinya untuk benda tersebut. Oh, maksudnya ada cara lain. Masih ada cara lain, akan tetapi beliau tidak menjelaskan apa itu caranya, itu belum. Itu Datuk Cokrobuwono sendiri yang mengatakan seperti itu, atau Datuk Cokrobuwono bisa mengatakan seperti itu karena sudah bertemu dengan Syekh Jalal Mudori? Ya, jadi tadi itu adalah perkataan dari Datuk Cokrobuwono setelah beliau bertemu dengan Syekh Jalal Mudori. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita kan tujuan kita untuk bertemu dengan Syekh Jalal Mudori. Apa yang Datuk Cokrobuwono katakan? Ya, mungkin kita harus menunggu untuk Syekh Jalal Mudori datang kembali. Oh, maksudnya Syekh Jalal Mudori yang akan menemui kita? Menemui Iya. kita secara langsung nantinya. Soalnya tadi Datuk bilang kan Syekh Jalal Mudori yang akan menjelaskan Iya. sendiri gitu kan. Jadi Syekh Jalal Mudori akan berbicara langsung dan menjelaskan semuanya dengan menemui kita. Iya, betul. Alhamdulillah sekali ini teman-teman, kita sedang mencari petunjuk untuk bertemu dengan Syekh Jalal Mudori, tapi ternyata saat ini mungkin kita diringankan ya. Iya, Iya, alhamdulillah karena sekali. mungkin kita tidak usah melakukan perjalanan, dan pada akhirnya Syekh Jalal Mudori akan menemui kita. Alhamdulillah teman-teman. Tentunya semua ini berkat bantuan doa dari teman. Jadi tetap bantu doa untuk kami agar semuanya bisa lancar dan kami bisa berhasil menemukan apa yang sedang kami cari ini. Amin. Jadi mungkin kita sudah, Iya. karena kita sudah dengar itu ya, teman-teman juga pasti mendengar di video bahwa ada suara azan. Kita akan mencari tempat untuk kita beribadah. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, tutur kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.